Tak akan mundur walaupun hanya selangkah. Rasul mulia sebagai pedoman, Quran dan Sunnah sebagai jalan hidup kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Amma ba'd. Sahabat LC yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di hari ini kita berjumpa kembali dalam acara webinar LC yang ke-114. Alhamdulillah di hari ini kita masih diberikan begitu banyak nikmat, begitu banyak kesempatan, diantaranya nikmat untuk semangat dalam menuntut ilmu. Dan tentunya hal ini harus kita syukuri ya, karena banyak di antara kita di hari ini masih jauh daripada kata semangat dalam menuntut ilmu. Mereka masih lebih banyak menonton hal-hal yang kurang baik atau hal-hal yang tidak bermanfaat. Tapi teman-teman atau sahabat LC yang hari ini nongkrongin webinar LC, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala kasih kemudahan hati untuk bisa menuntut ilmu. Ini yang harus kita syukuri. Kemudian selawat serta salam mudah-mudahan tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa pula pada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'ut tabi'innya, dan semoga sampai kepada kita semua selaku umat akhir zaman. Sahabat LC, insyaallah di hari ini kita akan membahas satu tema pembahasan yang begitu menarik sekali, yaitu tentang 4 langkah menangkal berita hoax atau hoax ya dalam bahasa kita. Tentunya bersama pemateri kita, narasumber kita yang alhamdulillah sudah hadir di studio tercinta kita, yaitu bersama Ustadz Anas Abdillah SUD. Alhamdulillah beliau juga sudah hadir di tengah-tengah kita, hadir di studio kita. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz? Alhamdulillah sehat. Sah ya. Sah. Keluarga sehat Ustadz? Alhamdulillah sehat semua. Nah ini juga bagi teman-teman ya, karena cuaca sekarang mungkin teman-teman merasakan perpindahan dari dingin sekarang udah menuju panas. Banyak teman-teman atau keluarga yang sedang sakit, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kesembuhan, dan yang sedang sehat terus jaga kesehatannya, jaga imunnya, dan tentunya selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar selalu disehatkan. Tapi sahabat LC, sebelum kita memulai acara webinar LC yang ke-114 ini, saya ingatkan lagi kepada teman-teman jangan lupa untuk chat ya, live kehadirannya. Silakan bisa ketik hadir di live chat, ketik hadir, tanda pagar nama dan tanda pagar kota. Jangan lupa juga untuk isi form kehadirannya atau isi form untuk mendapatkan sertifikat, sertifikat. Silakan bisa diisi Google Formnya dari sekarang. Dan jangan lupa untuk share informasi ini ke teman-teman, keluarga, dan sahabat agar teman-teman semua mendapatkan kebaikan yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya satu hal lagi, jangan lupa bagi teman-teman yang ingin belajar keislaman secara gratis melalui program KSI online atau kuliah studi Islam online, silakan bisa daftar melalui WA di 0821 2481 5705. Sekali lagi silakan bisa daftar di 0821 2481 5705 atau nanti bisa lihat di sini. Oke sahabat LC Media, tanpa berlama-lama lagi kita akan langsung ya saksikan webinar LC yang ke-114 dengan tema 4 langkah menangkal berita hoax bersama Ustadz Anas Abdillah SUD. Silakan Ustadz. Baik, syukran akhi Deca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Sahabat LC, pemirsa yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di hari ini Allah masih berikan berbagai limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk bertatap muka dalam satu acara ataupun kegiatan kajian online yaitu webinar LC, dan alhamdulillah kita sudah sampai yang ke 114. Luar biasa ini, Masya Allah. Berarti kalau sahabat LC mengikuti semuanya maka sudah nggak
kehitung ya, betul. ilmu yang didapatkan maupun pahala insya Allah yang sudah didapatkan ataupun yang sudah dikumpulkan oleh sahabat dan pemirsa semuanya. Baik sahabat yang berbahagia, kali ini saya akan menyampaikan satu judul dari webinar, yaitu 4 langkah menangkal berita hoax ataupun hoax gitu ya. Baik, jadi sebelum kita masuk ke langkah-langkah yang akan saya sampaikan, jadi berita hoax atau kata-kata hoax itu ini adalah kata-kata serapan dalam bahasa Inggris, akhi Deca dan pemirsa, yang asal katanya itu konon katanya berasal dari kata hokus atau hokus gitu ya. Tulisannya H-O-C-U-S ya, hokus dibacanya. Gitu. Jadi ini kemudian sekarang menjadi hoax, tulisannya hoax gitu. Yang intinya adalah sama, yaitu informasi yang tidak benar. Berita yang tidak benar, berita yang tidak relevan dengan keadaan yang sebenarnya. Ini hoax gitu. Jadi kalau kita mendapat ya atau menerima informasi yang ternyata setelah dicek itu tidak benar dengan realitas yang sesungguhnya, itu berarti hoax ya ini. Nah, mudahnya itu berita dusta atau berita bohong gitu ya. Sedangkan dalam bahasa Arab, sahabat yang berbahagia, ya, atau dalam Al-Quran dan hadis, biasanya kita temukan dalam beberapa penyebutan ataupun istilah ataupun kata ya kalau bahasa kita itu ya. Di antaranya adalah ifki. Ada yang nanti akan disampaikan juga, yaitu ada istilah hadisul ifki, berita bohong, berita dusta ya. Kemudian qauluzur. Nah, ini dalam Al-Quran ada disebutkan ya, qauluzur, ataupun dalam hadis pun disebutkan kalimat atau kata qauluzur. Kemudian diantaranya adalah buhtan, kemudian gorur atau gurur dan sebagainya. Ini banyak ya kata-kata ataupun sinonim ya, persamaan kata daripada berita hoax ataupun tadi berita yang tidak sesuai dengan tidak relevan dengan keadaan yang sebenarnya. Sahabat yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya meskipun kata-kata hoax itu mungkin baru viral ya, atau baru kita dapatkan di era-era digital ya, atau era-era media sosial baru-baru ini atau belum lama ini ya katakanlah, akan tetapi esensinya sebenarnya ini akhi Deca dan sahabat sekalian, esensinya informasi ataupun berita hoax itu sudah terjadi sejak lama akhi Deca dan sahabat sekalian ya. Bahkan terjadi di zaman Nabi SAW, yaitu yang terkenal dengan hadisul ifki, yaitu berita dusta, berita bohong yang menyudutkan ataupun menjatuhkan istri Nabi SAW, yaitu Aisyah radhiyallahu anha dan sahabat Rasulullah yang bernama Safwan bin Al-Mu'attal As-Sulami, yaitu diberitakan atau dituduh dengan tuduhan-tuduhan keji ya, melakukan perzinaan naudzubillah min dzalik, dan ternyata dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa tidak demikian. Atau bahkan ini hoax ini terjadi jauh sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau jauh sebelum zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu di zaman atau ketika Nabi Adam alaihissalam, bahkan ketika masih di surga. Akhirnya ini ada informasi hoax dari siapa? Dari iblis. Ini sahabat ya. Mungkin sahabat dan pemirsa pernah mendengar bagaimana Adam alaihissalam itu tertipu oleh hoax yang disampaikan oleh iblis laknatullah alaihi. Ya, seperti dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-20. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa qala ma nahakuma rabbukuma an hadhihi syajarah illa an takuna malakaini aw takuna minal khalidin. Dan syaitan itu berkata, iblis itu berkata, ini kata Allah, Rabb kalian, ya, iblis berkata kepada siapa? Kepada Adam alaihissalam dan istrinya Hawa, ya, mengatakan bahwa Rabb kalian, Tuhan kalian itu manahakuma rabbukuma an hadhihi syajarah. Tidaklah Rabb kalian yang melarang kalian berdua untuk mendekati pohon ini, kata iblis, kecuali illa antakuna malakaini aw takuna minal khalidin, kecuali
agar kalian tidak menjadi malaikat atau agar kalian supaya kalian tidak menjadi orang yang kekal di dalam surga. Dan ternyata ini adalah hoax yang disampaikan oleh iblis ya. Walaupun terus kemudian Adam alaihissalam dan istrinya itu terpedaya oleh berita hoax ini ya, dan memang ada hikmah dari dibalik kisah ataupun terpedayanya Adam alaihissalam atas hoax yang disampaikan oleh iblis ini. Nah kemudian setelah Nabi Adam di zaman Nabi Nuh alaihissalam pun banyak menyebar ya, viral hoax itu dilakukan oleh kaumnya Nabi Nuh, menuduh Nabi Nuh alaihissalam ya, bahwa Nabi Nuh dituduh dengan atau sebagai orang yang haus akan kekuasaan. Ya, padahal Nabi Nuh alaihissalam di dalam Al-Quran banyak diceritakan bahwa tidaklah Nabi Nuh berdakwah ya, mendakwahkan orang kepada kebenaran, kepada Islam, kepada tauhid itu kecuali adalah hanya mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya kan, tetapi manusia saat itu memberikan memviralkan berita hoax dengan tuduhan bahwa Nabi Nuh itu haus akan kekuasaan. Nah, kemudian pun demikian terjadi pada zaman Nabi Musa alaihissalam. Ya. Nabi Musa bahkan hoax ini dibuat oleh pemerintahan saat itu, yaitu pemerintahan Firaun. Ya. Firaun itu, pemerintahan itu membuat satu hoax, berita dusta ya, bahwa Musa alaihissalam adalah tukang sihir. Ya, oleh sebab tukang sihir Firaun itu dikalahkan oleh mukjizat tongkatnya Nabi Musa alaihissalam yang berubah menjadi ular besar, kemudian memakan semua ular-ular yang dibuat ataupun tali-tali yang dibuat oleh tukang sihir seperti ular itu. Nah pun demikian terjadi kepada Maryam binti Imran, ya, di mana Maryam alaihissalam itu kan mengandung atau hamil ya, padahal Maryam alaihissalam tidak pernah menikah, tidak punya suami gitu ya, sehingga hoax yang terjadi saat itu, orang-orang itu menyebarkan berita bahwa Maryam telah berzina sehingga hamil gitu kan, padahal jelas sekali bahwa ini adalah Allah yang berkehendak ya, dan Maryam alaihissalam bahkan tidak pernah disentuh ya sedikit pun oleh laki-laki lain, laki-laki asing, tidak pernah disentuh oleh laki-laki ya. Akan tetapi ketika Allah berkehendak, maka ini sangat mudah sekali bisa terjadi, sehingga Maryam alaihissalam dikaruniai anak, yaitu Isa binti Maryam. Ya. Dan ini kalau Allah menciptakan Isa binti Maryam dengan perantaraan Maryam mengandung, itu mudah sekali ya. Kenapa mudah? Ya, Allah menciptakan Adam alaihissalam tanpa siapa-siapapun, tanpa ada ibunya pun, itu sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala ya. Sehingga tidak mustahil ya, bahwa Maryam alaihissalam itu mengandung atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, bukan seperti yang diberitakan orang-orang pada saat itu, yaitu Maryam telah berzina, naudzubillah min dzalik ya. Dan ini tidak demikian. Itulah hoax yang terjadi sampai kemudian pun terjadi pada zaman Rasulullah SAW. Ini adalah upaya orang-orang munafik, akhirnya dan sahabat sekalian, orang-orang munafik di saat itu, di mana mereka menghendaki perceraian di antara kaum muslimin, para sahabat Rasulullah SAW. Ya, setelah mereka putus asa, tidak berhasil dengan cara-cara yang mereka tempuh untuk memecah kaum muslimin, barisan kaum muslimin, kemudian ada suatu momen ya, dan ini dimanfaatkan oleh orang-orang munafik ya. Saat itu adalah momen kepulangan Rasulullah SAW berserta rombongan ya, termasuk ada Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi SAW yang mulia, ikut dalam rombongan peperangan itu ya. Jadi pasca peperangan Musyairi ya, kalau tidak salah itu nama perangnya, mohon maaf, pasca peperangan Muraisi melawan Bani Mustalik ya. Setelah selesai ya, kaum muslimin mendapatkan kemenangan, kemudian pulang ke Madinah. Nah, dalam perjalanan itu akhirnya dan sahabat, rombongan ini istirahat di suatu tempat gitu ya, istirahat. Kemudian karena istirahat, maka Aisyah radhiyallahu anha kemudian keluar dari tanduknya, keluar dari sekedupnya, dari tanduknya untuk suatu keperluan gitu ya, di malam hari ini.
Nah, kemudian setelah selesai hajatnya atau keperluannya itu, beliau kembali ke tanduknya, masuk lagi. Nah, namun begitu masuk tersadar bahwa kalungnya nggak ada, kalungnya hilang, gitu ya. Kalung milik Aisyah radhiyallahu anha itu hilang. Kemudian beliau balik lagi untuk mencari kalungnya ke tempat yang tadi, gitu ya. Nah, begitu kembali lagi untuk yang kedua kalinya ke tempat peristirahatan yang semula rombongan itu, ternyata rombongan sudah nggak ada akhirnya. Dan sahabat sekalian, sehingga Aisyah tertinggal. Ya, namun dengan kecerdasan beliau bahwa Aisyah ini kemudian tidak lantas menyusul. Kalaupun menyusul mungkin boleh jadi nggak tahu jalannya nih, karena kan ini bukan di tempatnya, belum nyampe di Madinah, gitu, masih dalam perjalanan. Boleh jadi bisa tersesat malah semakin jauh. Nah, dengan kecerdasan beliau, Aisyah, ya, maka beliau tetap menunggu di tempatnya, di tempat peristirahatan yang semula tadi. Begitu ya, dengan harapan begitu rombongan itu tersadar, ya, kemudian bisa kembali ke tempat peristirahatan dan menemukan Aisyah kembali, gitu ya. Namun ternyata rombongan itu nggak kembali akhirnya. Dan alhamdulillah ada salah satu sahabat, ya, yang bernama Sofwan bin Al-Mu'attal As-Sulami ini yang melintas di jalan itu. Ya, mungkin ini memang tugas beliau, ya, barangkali untuk sapu bersih, gitu ya, dalam bahasa sekarang. Artinya untuk menjadi yang di belakang, barangkali ada rombongan yang tertinggal dan sebagainya, gitu. Nah, kemudian Sofwan bin Al-Mu'attal ini kemudian melihat ada Aisyah, ada perempuan, dan ternyata Sofwan ini mengenali bahwa ini adalah Aisyah, ya, karena beliau tuh pernah mengenal Aisyah sebelum hijab itu diwajibkan, ya, sehingga kenal dengan Aisyah ini. Dan Sofwan bin Al-Mu'attal ini tidak mengucapkan apapun kecuali adalah istirja, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ternyata ibunda Aisyah ini tertinggal, ya, tertinggal dari rombongan. Nah, kemudian Sofwan, sahabat Nabi ini, menjerumkan untanya dan kemudian mempersilahkan Aisyah radhiyallahu anha naik di atas unta tersebut. Dan kemudian Sofwan menuntun unta, ya, sementara Aisyah di atas unta. Sofwan menuntunnya kemudian sampai ke Madinah. Tidak ada satu kata pun terucap, ya, dari mulut seorang sahabat yang mulia ini kecuali adalah tadi kalimat istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Selebihnya tidak ada sama sekali yang diucapkan, ya, apalagi hal-hal yang lain yang dilakukan oleh sahabat yang mulia ini. Nah, kemudian, ya, kejadian ini dimanfaatkan oleh kaum munafik, ya, disebarkan hoax, diviralkan yang sangat luar biasa. Sampai-sampai dikatakan hoax itu menyebar dari mulut ke mulut saking cepatnya. Ya, bukan dikatakan dari mulut ke telinga, seolah-olah nggak sempat masuk telinga, langsung disebarkan. Nah, dengan kejadian ini hampir-hampir kaum muslimin, ya, saat itu terpecah. Hampir-hampir terjadi bentrokan di antara mereka, antar suku, gitu ya. Namun alhamdulillah berkat pertolongan Allah tidak sampai terjadi. Dan setelah itu kurang lebih selama 1 bulanan, ya, Rasulullah dan Aisyah radhiyallahu anha dan juga bapaknya yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ya, merasakan suatu kesulitan, gitu, ataupun suatu perasaan yang tidak enak, gitu ya. Sampai-sampai Aisyah dikabarkan itu sakit selama waktu itu. Dan walaupun Rasulullah SAW sangat percaya, ya, kepada istrinya bahwa tidak mungkin Aisyah berbuat hal-hal yang keji, yang tidak mungkin itu. Dan alhamdulillah akhirnya Allah kemudian turunkan surat dalam surat An-Nur, ya, dalam surat An-Nur ayat yang 11 sampai ayat yang ke-20 yang isinya adalah semua itu membantah tuduhan dusta atau berita hoax yang disebarkan oleh kaum munafikin, ya, oleh Abdullah bin Ubay bin Salul dan kawan-kawannya ini yang menjadi gembong munafik pada saat itu, ya. Nah, ini terjadi pada saat itu akhirnya, dan sahabat sekalian, ini tentang berita hoax. Nah, ini kalau dilihat sekilas dari kisah ini, ya, ini kalau misalkan kita mau kupas panjang lebar sebenarnya, ya, secara detail, ya, sempat ini menyulitkan Rasulullah, istrinya sampai sakit, ya, kemudian bapaknya Abu Bakar As-Siddiq pun sampai, ya, luar biasa kondisinya, sangat merasakan ketidakenakan, ketidaknyamanan, ya,
sampai-sampai berjanji pada orang-orang yang ikut serta menyebarkan hoax ini, kemudian apa? Ya, Abu Bakar As-Siddiq yang biasanya memberikan santunan, sedekah kepada orang itu, dia putus. Pokoknya nggak mau ya setelah itu. Ya, walaupun setelah kemudian diklarifikasi atau mendapatkan turun wahyu dari Allah yang membersihkan semua itu, kemudian Abu Bakar As-Siddiq kembali lagi memberikan sedekahnya kepada orang itu. Ini sangat luar biasa. Sampai-sampai hampir terjadi peperangan di antara kabilah-kabilah para sahabat itu. Ya. Nah, maka sahabat dan kaum muslimin yang berbahagia, dari berita hoax yang disebarkan oleh orang, apalagi kita ikut menyebarkan, ini di antara bahayanya adalah tadi bisa terjadi perang saudara, pertumpahan darah, bisa merusak jiwa, harta benda dan lain sebagainya. Ya, ini bagi imbas bersama atau kerusakan ataupun akibat bersama gitu ya. Adapun akibat bagi orang yang menyebarkan hoax ya, atau membuat ataupun menyebarkan, ini juga sangat berbahaya ya. Di antaranya adalah akan terancam dengan azab yang sangat pedih. Ya. Ini jangan disepelekan nih. Bisa terancam azab yang sangat pedih. Bahkan kalaupun kita menganggap ringan, hanya dengan share dengan tangan kita, jempol kita, HP kita, atau hanya dengan ngomong dengan mulut yang seolah-olah nggak ada beban, kita anggap ringan padahal ini berat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini hati-hati, seperti dikatakan dalam surat An-Nur ayat yang ke-15 dan surat An-Nur ayat yang ke-19. Kita lihat. Allah berfirman, "Ittalaqawnahu bi'alsinatikum wa taquluna bi'afwahikum ma laysa lakum bihi ilmun wa tahsabunahu hayyinan wa huwa 'indallahi 'azim." Kita perhatikan ya Khidijah dan sahabat sekalian, ingatlah di waktu kamu menerima berita bohong itu dari mulut ke mulut, dan kamu katakan dengan mulutmu apa yang tidak kamu ketahui sedikit pun juga, dan kamu menganggapnya sesuatu yang ringan saja. Nih, ya seringnya begitu, kita nge-share padahal kita belum tahu benar atau enggak benar. Ya, ternyata hoax. Kita anggap ringan. Kata Allah, padahal di sisi Allah wa huwa 'indallahi 'azim. Padahal di sisi Allah adalah besar. Hati-hati. Ya, surat An-Nur ayat 15. Kemudian surat An-Nur ayat yang ke-19. Innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahishatu fil ladzina amanu lahum 'adzabun alimun fid dunya wal akhirah. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sesungguhnya orang-orang yang ingin agar berita perbuatan yang amat keji itu tersiar, hoax, ya, tuduhan perbuatan keji itu tersiar di kalangan orang-orang yang beriman, bagi mereka apa? Azab yang pedih di dunia dan di akhirat, dan Allah mengetahui sedang kalian tidak mengetahui. Hati-hati. Ya, terkadang kita menganggap enteng padahal di sisi Allah itu besar. Azabnya sangat pedih. Dan kemudian akhir desa dan sahabat yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana judul webinar kita, ya, supaya tadi kita tidak terkena ancaman yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, dan supaya tidak menimbulkan kekacauan, ya, menimbulkan kerusakan di tengah-tengah umat, merugikan orang lain, ya, bahkan merugikan diri sendiri, maka kita harus menangkal berita hoax. Jadi jangan jangan sampai berita hoax itu kemudian memakan kita, atau kita termakan oleh berita hoax. Maka kita harus menangkalnya. Bagaimana cara menangkalnya? Minimal kurang lebih ada 4 lah akhirnya saya. Kalau kita mau simpulkan poin-poin itu, ya. Yang pertama, jangan bermudah-mudah ataupun tergesa-gesa untuk menyebarkan suatu berita. Apapun berita itu, kecuali berita yang datang benar-benar dari orang yang jujur, orang yang adil. Ya, misalkan berita dari para ulama, berita dari informasi dari ustadz yang jelas jujur, ya, integritasnya jelas, atau dari lembaga yang jelas seperti LC gitu ya, misalkan contoh. Ya, kalau LC menyampaikan berita, maka insya Allah ini benar. Ya, kita harus cross-check dulu. Kalau ada berita informasi ada stadium general, pasti ini benar gitu, bukan hoax gitu ya. Kan begitu ya. Nah, jadi jangan tergesa-gesa, ya, jangan
ataupun jangan bermudah-mudahan untuk menge-share. Dan ingat bahwa jadi semua berita yang kita dapat, semua informasi yang kita dapat, apalagi sekarang informasi dari grup WA, dari grup Telegram, kemudian dari medsos, Facebook, Instagram dan sebagainya, itu banyak sekali akhirnya, banyak sekali nggak terhitung ya, sehingga kita mudah mendapatkan informasi itu, tapi jangan sampai kita kemudian enteng saja nge-share semua yang kita dapat share. Bahkan untuk orang-orang yang seperti ini yang mengatakan apa yang semuanya yang apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, ini dikatakan termasuk sebagai seorang pendusta. Akhirnya dan teman-teman, hati-hati nih. Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita, kafa bil mar'i kadiban ayyuhaddisa bikulli ma sami'a. Cukuplah seseorang itu dikatakan sebagai pendusta. Ya, jika apa? Apabila dia mengatakan semua yang dia dengar. Ya, hati-hati jangan sampai pengen dikatakan, wah saya serba tahu semuanya. Ternyata yang sudah besar itu kebanyakan hoax, nggak benar. Ya, karena dia dapat dari sini, comot sebarkan, dia dapat dari sini, dia dengar ini, katakan. Ya, ini hati-hati. Kafa bil mar'i kadiban. Cukuplah orang itu dikatakan sebagai pendusta kalau dia apa? Menyebarkan, ya, mengatakan semua apa yang dia dengar ataupun apa yang dia lihat. Kemudian ingat bahwa tergesa-gesa itu datangnya dari syaitan. Ya, jadi jangan sampai tergesa-gesa. Ya, Rasulullah pun bersabda walang ajalatu minasyaiton. Ya, bahwa tergesa-gesa itu datangnya dari syaitan. Ini yang pertama. Jadi jangan bermudah-mudah dan jangan tergesa-gesa menyebarkan suatu berita. Yang kedua, akhirnya dan sahabat sekalian, ya. Yang kedua adalah periksa terlebih dahulu kebenaran suatu berita dengan cermat, gitu. Jadi sebelum kita sebarkan, kita diperintahkan untuk memeriksa berita itu. Kalau sudah ya didapatkan benar-benar ini berita valid, ya, maka oke lah kita mau menyebarkan, boleh, silakan, gitu ya. Jadi seperti dikatakan dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-6 akhirnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti. Ya. Kenapa? Agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. Nah, ini yang sering dikenal dengan istilah tabayun, ya. Jadi jangan itu dulu deh, tabayun dulu gitu ya. Artinya teliti dulu, ya, pastikan dulu kebenarannya, baru kita berbicara ataupun menyampaikan berita itu. Kita lihat bagaimana para ahli tafsir menafsirkan ayat ini. Seperti misalkan Ibnu Katsir rahimahullah. Beliau mengatakan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kaum mukminin untuk memeriksa secara teliti berita yang dibawa oleh orang fasik. Ya, in ja'akum fasikun binaba'in fatabayyanu. Ya. Periksa secara teliti berita yang dibawa oleh orang fasik, dan hendaklah mereka berhati-hati dalam menerima berita tersebut supaya seseorang itu tidak memberikan hukuman ataupun keputusan berdasarkan informasi yang diberikan oleh orang fasik. Jadi kalau misalkan ada orang laporan ke kita gitu ya, apalagi khususnya misalkan pemerintah atau orang-orang yang mempunyai wewenang untuk menentukan hukum kepada orang lain, ya, misalkan beritakan begini, orang itu langsung dihukum padahal belum tabayun dulu, ya, sehingga menimpakan suatu hukuman kepada orang lain tanpa pengetahuan yang benar, atau hukuman masyarakat umum, ya, mengatakan si fulan dan si fulanah melakukan ini, melakukan itu, misalkan perzinahan dan sebagainya, belum tabayun, ya, ternyata enggak, ya, ternyata itu cuman sama saudaranya boncengan gitu kan, misalkan gitu. Jadi bukan nggak langsung dituduh berzina. Ini sehingga masyarakat nanti kalau misalkan menerima ini dengan mentah-mentah, ya, artinya tidak diteliti terlebih dahulu, ini bisa menghukumi orang lain, menimpakan musibah orang lain dengan
yang tidak sebenarnya, tidak seharusnya. Ya, kemudian Allah katakan yang itu menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu, ya. Nah, ini kemudian Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, ya, saat menerangkan ayat ini beliau pun berkata, termasuk, kata beliau nih, termasuk adab bagi orang yang cerdas, yaitu setiap berita yang datang dari orang kafir. Beliau mengatakan di sini orang kafir, ya. Kalau kita ambil pelajaran, semua berita, ya, apalagi dari orang yang tidak kita kenal gitu, karena nggak tahu orang itu fasik atau nggak fasik gitu kan, jujur atau nggak jujur. Sehingga ya setiap berita yang datang dari orang kafir ataupun orang fasik tadi hendaknya dicek terlebih dahulu. Ini adab kalau kita mengaku orang mukmin yang cerdas, maka kalau dapat berita dicek terlebih dahulu. Ya, tidak diterima mentah-mentah. Ya. Sikap asal-asalan menerima berita ini amatlah berbahaya dan dapat menjerumuskan ke dalam dosa. Jika diterima mentah-mentah, itu sama saja menyamakan dengan berita yang datang dari orang yang jujur dan adil. Sama saja, misalkan, ini berita dari orang fasik padahal kita terima mentah-mentah. Ini seolah-olah menyamakan berita dari orang yang adil. Misalkan para ulama memberikan berita, memberikan ulasan, kita terima. Dan ini orang fasik pun kita terima mentah-mentah. Ya, ini berarti menyamakan dong kalau gitu kan. Nah, maka ini bukan orang yang cerdas yang seperti ini. Ya. Kemudian ini dapat membuat rusaknya jiwa dan harta dari jalan yang tidak benar. Ya. Dengan gara-gara berita yang asal-asalan diterima ini akhirnya menjadi penyesalan. Nah, ini Khidijah dan sahabat LC yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kemudian yang selanjutnya yang ketiga. Jadi tadi yang kedua ya, yang sekarang yang ketiga, langkah untuk menangkal berita hoax ya. Yang ketiga bahwa ingat ada hukuman bagi orang yang sembarangan menyebar berita hoax atau sembarangan menyebar berita, apalagi ternyata kemudian hoax. Nah, ini hati-hati. Ya, suatu ketika Rasulullah SAW ya, menceritakan mimpi beliau. Beliau mengatakan, tadi malam aku bermimpi melihat ada dua orang yang mendatangiku, Khidijah. Lalu mereka memegang tanganku. Nah ini, jadi dua orang datang kepada Rasulullah, kemudian memegang tangan beliau, kemudian mengajakku keluar ke tanah lapang. Nah kemudian kami melewati dua orang. Ada dua orang dilewatin oleh Rasulullah saat itu. Yang satu berdiri di dekat kepala temannya dengan membawa gancu dari besi, dari besi yang bengkok gitu kan, yang tajam gitu ya. Ini satu yang berdiri di depan, di samping temannya. Ada lewat yang lain, temannya ini tiduran atau kondisi terlentang gitu. Nah, gancu itu kemudian dimasukkan ke dalam mulutnya, yang dipegang dimasukin ke mulutnya gitu ya, mulut temannya itu. Kemudian ditarik hingga robek pipinya sampai ke tengkuk, ditarik akhirnya sampai ke sini ya, robek gitu. Ya. Kemudian dia tarik kembali, lalu dimasukkan lagi ke dalam mulutnya dan dia tarik kembali sampai pipi sisi yang satunya robek, sisi yang satu lagi. Kemudian ketika pipi itu robek dipulihkan kembali dan begitu terus sebagai siksaan kepada orang ini. Maka kemudian di akhir hadis itu Rasulullah SAW mendapatkan penjelasan dari malaikat. Ya, jadi maksud kejadian itu apa? Ya, Rasulullah mengatakan, adapun orang yang pertama yang kamu lihat, kata malaikat ini, dia adalah seorang pendusta, akhirnya. Yang tadi digancu ya, mulutnya sampai robek ke tengkuknya, kiri kanan atau sisi yang satu dan yang satunya. Dia membuat kedustaan dan dia sebarkan ke seluruh penjuru dunia. Sekarang juga mudah sekali menyebarkan berita dusta atau berita ke seluruh penjuru dunia. Ya, dia dihukumi seperti itu sampai hari kiamat. Kemudian Allah memperlakukan orang tersebut sesuai dengan kehendaknya. Hadis riwayat Ahmad dan dinyatakan sahih. Ya. Nah kemudian jadi yang ketiga ini bahwa kita harus ingat akhirnya ada apa? Ya, ada hukuman bagi orang yang menyebarkan berita hoax. Hukumannya diantaranya adalah ini. Ya, termasuk tadi yang disampaikan yaitu apa? Tentang azab yang sangat besar.
ataupun kita menyangka ringan padahal itu besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat atau yang terakhir dari langkah kita menangkal berita hoax adalah ya sebelum menyebarkan berita kita bertanya kepada diri kita sendiri. Adakah manfaat dari menyebarkan berita itu? Akhir Deca. Jadi ini harus bertanya berkali-kali, jangan sembarangan share. Ya, tadi pengen dianggap serba tahu, share ternyata bukannya dapat kebaikan malah dapat dosa dari Allah atau dapat azab dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus bertanya dulu adakah manfaat? Ya, bahkan kalaupun berita itu benar akhir Deca. Ya. Ada nggak manfaat berita itu kita sebarkan? Gitu ya. Apalagi meskipun benar kemudian berita itu mengandung apa? Mengandung potensi kekacauan di tengah-tengah masyarakat, merugikan orang lain, ya, ataupun bisa menimbulkan perpecahan, bentrokan antara satu kampung dengan kampung yang lainnya, atau orang dengan orang lainnya, pihak dengan satu pihak dengan pihak yang lainnya saling membenci, akhirnya terjadi keributan dan sebagainya, ya, atau merugikan orang lain, merugikan kaum muslimin. Walaupun itu benar, maka kita bertanya ada manfaatnya enggak, ya, dan meskipun itu benar akhirnya maka tidak bukan berarti kita kemudian boleh atau sah-sah saja menyebarkan berita itu. Berita yang menimbulkan kesalahpahaman, kekacauan dan sebagainya. Kenapa? Ya seperti salah seorang sahabat yaitu Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu pernah meriwayatkan ya bahwa Rasulullah SAW bersabda kepada Mu'ad ini, ya Mu'ad, wahai Mu'ad, atadri ma haqqullah 'alal ibad. Tahukah engkau apa hak Allah atas hambanya? Ya, hak Allah yang wajib dipenuhi oleh para hambanya. Ya, kemudian wa ma haqqul ibad 'ala Allah, dan apa hak hamba yang wajib dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka aku menjawab, kata Mu'ad, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Ya, beliau pun bersabda, hak Allah yang wajib dipenuhi oleh para hambanya ialah supaya mereka beribadah kepadanya saja, mentauhidkan Allah dan tidak berbuat syirik sedikit pun kepada Allah. Adapun hak hamba yang wajib dipenuhi oleh Allah adalah Allah tidak akan mengadab mereka, ya, hamba-hamba itu yang tidak berbuat syirik kepada Allah. Ya, jadi hak Allah yang harus dipenuhi oleh hamba itu hanya beribadah kepada Allah dan tidak berbuat syirik. Dan sebaliknya, ya, hak hamba yang wajib dipenuhi oleh Allah, ya, ini maksudnya Allah memang menyatakan demikian, ya, atau Rasulullah menyatakan demikian, yaitu Allah tidak akan mengadab orang yang tidak berbuat syirik. Nah, ini berita benar dari Rasulullah kepada Mu'ad. Tidak mungkin Rasulullah berdusta. Maka ini adalah kebenaran. Meskipun demikian, ya, Mu'ad meminta izin kepada Rasulullah, afala ubasyirun nas, ya Rasulullah, kalau kita bahasakan, bolehkah aku menyebarkan ini, memberikan kabar gembira ini kepada manusia, memviralkan ini kepada manusia? Apa kata Nabi? Qala la tubasyirhum fayattakilu. Jangan engkau sebarkan berita ini, ya, nanti mereka akan bersandar kepada hadis ini, kepada ya prinsip ini, begitu ya. Ini meskipun ini berita benar, tapi ya Mu'ad radhiyallahu anhu kemudian tidak serta-merta dibolehkan untuk menyebarkan informasi ini, karena akan terjadi kesalahpahaman nantinya, gitu ya. Kalau orang hanya bersandar kepada ini, nanti nggak ada orang yang beramal dan sebagainya. Takutnya ini disalahpahami. Nah, ini sahabat LC dan pemirsa yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kurang lebihnya ada 4 ya langkah untuk menangkal berita hoax, dan ini yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, dan saya kembalikan kepada Akhi Deca. Silakan, tafadhol. Jazakallahu khairan katsiran kepada Ustadz Anas Abdillah yang sudah memaparkan materinya. Mudah-mudahan teman-teman atau sahabat bisa mendapatkan faidah atau ilmu yang baru, dan tentunya dapat menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama untuk tidak gampang atau mudah men-share atau men-share berita-berita yang hoax atau yang tidak benar, ya. Jadi bagi teman-teman, sekali lagi tadi sudah dibilang oleh Ustadz Anas bahwa untuk hati-hati dalam menyebarkan berita.
terutama harus tabayun dulu, karena kalau kita tidak tabayun atau tidak memilih apa berita ini benar atau tidak, maka azab Allah tadi yang sudah dikatakan begitu pedih. Maka itu harus hati-hati. Dan tentunya bagi sahabat LC, di kesempatan kali ini kita akan langsung saja ada pertanyaan. Yang mudah-mudahan pertanyaan ini bisa mewakili dari teman-teman semua. Jadi yang sudah sampai di meja redaksi dari tim LC, ada 2 pertanyaan yang mudah-mudahan ini bisa mewakili ya bagi teman-teman yang ingin bertanya. Saya Ustadz, ada 2 pertanyaan. Iya, tafadhol. Kita lanjut saja. Untuk pertanyaan pertama nih Ustadz. Iya. Nah, kita kan sering ya kalau bercanda pasti ada unsur kebohongan ya Ustadz. Ya. Biasanya. Biasanya ya teman-teman, atau mungkin dulu saya waktu ini juga pernah lah. Oh iya. Yang saya tanyakan, berbohong dalam termasuk ke dalam hoax atau enggak Ustaz? Nah, bagaimana pandangannya dalam Islam ini Ustaz? Iya. Baik. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Jadi berbohong dalam candaan itu termasuk hoax apa enggak gitu ya? Ya kalau namanya bohong meskipun disampaikan dengan candaan, ini ya termasuk hoax gitu ya. Ya termasuk tidak benar gitu. Bahkan ya namanya bohong kan udah, apalagi udah jelas ini berbohong gitu kan. Maksudnya mengatakan sesuatu pun ini belum tentu benar yang tidak dikatakan berbohong. Kalau udah dikatakan berbohong, ya ini berarti hoax ya, meskipun dalam candaan. Dan di dalam Islam ya berbohong walaupun dalam candaan ini termasuk yang dilarang akhirnya. Dan inilah yang harus diketahui oleh kaum muslimin dan sahabat semuanya dan kaum muslimin pemirsa, karena ini banyak terjadi seperti akhirnya yang sampaikan tadi, bahkan memastikan hampir atau pasti ada ada bohong ya dalam candaan itu. Ya, karena memang ini sudah biasa gitu ya terjadi seperti itu. Bahkan di tayangan-tayangan televisi ataupun di media-media kita yang kita lihat, biasanya kalau lawakan itu banyak yang dustanya ya, banyak bohongnya gitu ya. Ini hati-hati gitu, hati-hati sekali. Kenapa? Rasulullah sudah sangat mewanti-wanti, mewarning bahwa beliau mengatakan wailun atau celaka. Wailul lil ladzina yuhaddisu fayakdzibu. Celaka bagi orang-orang yang berbicara lantas dia berdusta. Untuk apa? Liyudhika bihil qauma, supaya suatu kaum itu tertawa gitu ya, kurang lebihnya begitu. Jadi berdusta karena ingin membuat suatu kaum tertawa. Wah, ini hati-hati. Rasulullah mengatakan apa? Celaka, wailun. Bahkan di akhir hadis ini dikatakan ya, atau dalam hadis ini wailun lahu. Beliau mengulangi wailun lahu. Celakalah dia. Rasulullah SAW yang mengatakan celaka akhirnya. Ya, hati-hati. Jadi jangan sampai candaan kita kemudian dibumbui dengan kebohongan ataupun kedustaan. Silakan boleh bercanda gitu ya, tapi jangan ada dusta. Jangan ada dusta ya di antara kita gitu, meskipun bercanda. Ini sebab ini sudah jelas ini ya larangannya begitu ya. Dan ya untuk kalau masalah dusta ini sudah jelas, ini pembahasan yang lain lagi dan banyak sekali ancaman bagi orang-orang yang berdusta akhirnya. Ya, untuk itu kita tetap harus berhati-hati. Silakan bercanda ya, dan banyak insyaallah candaan-candaan, tertawaan-tertawaan yang bisa menghibur tanpa harus berdusta gitu ya. Terima kasih Masya Allah, jazakallah khairan katsiran yang sudah menjawab pertanyaan yang pertama. Kemudian pertanyaan yang kedua, bagaimana jika kita sudah terlanjur menyebarkan berita dusta atau hoaxnya? Kemudian setelah kita sebarkan, banyak nih share ke grup-grup sekolah, SD, keluarga, dan selanjutnya kita baru tahu bahwa itu berita hoax. Gimana Ustaz? Iya, makanya tadi ya 4 langkah itu harus antum harus antum terapkan dulu. Prinsip itu benar-benar prinsip. Jadi apalagi di zaman sekarang yang berita itu mudah sekali diterima, prinsip itu harus dipegang. Ini prinsip orang mukmin yang cerdas gitu ya. Jadi 4 langkah, misalkan jangan tergesa-gesa, kemudian tidak mudah bermudah-mudahan share, kemudian harus tabayun dulu ya. Kemudian apalagi tadi setelah tabayun harus ingat iya bahwa ada akibatnya, ada azab ya. Kemudian harus tanya dulu sebelum share itu
ada manfaatnya enggak? Ada nih, gitu kan, ada manfaatnya enggak? Kalaupun ada manfaatnya, kalau misalkan kalau ditinjau ini, wah ini bisa menimbulkan salah paham orang nih, bisa menimbulkan kekacauan nih gitu ya. Misalkan ada kasus suatu lembaga yang sedang diaudit dan sebagainya, kemudian kita share-share kata-kata yang bisa salah paham orang gitu loh. Nggak usah lah, nggak perlu kayak gitu. Sehingga ramai gitu ataupun menimbulkan salah persepsi orang. Nah ini prinsip-prinsip itu harus kita pegang. Sehingga apa? Sehingga kita nggak ada istilah tadi pertanyaan Akhi Decah bahwa kalau kita sudah terlanjur gitu. Mudah-mudahan nggak akan pernah terlanjur lagi gitu ya. Nah, tapi kalau misalkan sudah terjadi ini bagaimana? Maka ya intinya mah kita harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ini termasuk perbuatan dosa gitu ya. Pelanggaran, kesalahan. Jadi harus bertaubat, karena memang dikatakan dalam hadis pun bahwa kullu bani Adam khata'un. Setiap anak Adam itu pasti berbuat salah. Ya, wa khairul khata'ina at-tawwabun gitu. Jadi sebaik-baik orang yang bersalah itu adalah dia yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya, taubat yang sebenar-benarnya. Nah, ini ada syaratnya Akhi Decah dan sahabat yang berbahagia, ya. Yang pertama taubat itu, jadi kalau kita sudah terlanjur ya, yang pertama taubat kita harus ikhlas karena Allah. Kemudian menyesali, ya, bersedih atas perbuatan kesalahan yang kita lakukan. Kemudian yang ketiga, berhenti dari perbuatan dosa itu atau kesalahan tadi, menyebarkan hoax itu. Kemudian menarik nih akhirnya. Jadi bukan menarik, bagus banget. Menarik kembali, ditarik kembali ucapannya ataupun sharean berita itu dari medsos kita hapus, kita tarik atau kita klarifikasi. Ya, dihapus dan klarifikasi. Masalahnya sering-seringnya itu yang terjadi akhirnya. Jadi berita hoax itu, berita udah viral, luar biasa, ternyata hoax. Kemudian klarifikasinya itu nggak viral gitu. Nah itu yang jadi masalah sehingga merugikan orang gitu kan. Nah ini bahayanya. Jadi berhenti dari perbuatan itu dan kemudian menarik ya kembali ataupun membuat klarifikasi atau memberitakan hal-hal yang baik terkait orang, atau misalkan kalau ini orang ataupun lembaga atau apa dan sebagainya, berita yang tadi diberitakan yang salah diperbaiki lah istilahnya gitu ya, diberitakan yang baik-baik. Yang keempat, bertekad untuk tidak melakukannya kembali. Jadi nanti kalau jadi kalau kebiasaan gitu ya, gampangin suatu itu ya, biar medsos ente rame dan sebagainya. Ini jangan, hati-hati ya, jangan sembarangan. Kemudian yang kelima adalah taubat itu dilakukan sebelum pintu taubat itu tertutup. Nah ini diantara syaratnya, artinya sebelum nyawa di kerongkongan mau mati atau sebelum matahari terbit dari barat ya dan sebagainya atau dan semisalnya, yaitu taubat itu harus segera dilakukan. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Masya Allah, jazakallahu khairan katsiran yang sudah menjawab pertanyaan terakhir yang sekaligus akan menutup perbincangan kita di webinar yang ke-114 ini. Terima kasih kepada Ustaz Anas. Mudah-mudahan materi yang disampaikan bisa menjadikan ilmu baru dan bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bahwa jangan kita sesekali gampang atau mudah menyebar berita-berita yang kita belum tahu atau jelas kebenarannya. Jadi bagi teman yang punya akun repost atau lambe turah nih ya, jangan sekali-kali merepost atau memberitakan hal-hal yang tidak benar, bahwa tadi sudah dikatakan itu akan mengakibatkan azab yang sangat pedih. Tapi Sobat LC, itu tadi sekaligus menutup perjumpaan kita. Terima kasih yang sudah nongkrongin terus webinar LC. Mudah-mudahan teman-teman selalu mendapatkan pahala yang berlimpah, terutama teman-teman yang sering share ya info yang benar ini, ya, bukan hoax ya. Kalau share info dari KSI atau LC ini, insya Allah dapat pahala juga. Dan tentunya jangan lupa untuk terus dukung program-program dari LC. Dan bagi teman-teman nih yang ingin berpartisipasi dalam program-program LC, silakan bisa melalui nomor rekening Mandiri ataupun dari BSI, bisa lihat di deskripsi di bawah ini. Terima kasih. Jangan lupa untuk terus jaga kesehatan dan tentunya tetap semangat dalam menuntut ilmu. Kita berjumpa di webinar yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tak akan mundur walaupun hanya selangkah. Rasul mulia sebagai pedoman, Quran dan Sunnah sebagai jalan hidup kami.